Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqu hamdi. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan bahas tema tentang amalan bid'ah di bulan Muharram. Tiga hari yang lalu saya menerima kiriman poster dari teman seangkatan berjudul Amalan Bid'ah di bulan Muharram. Dia terima dari grup WA di lingkungannya. Di situ hanya tertulis daftar 11 amalan bid'ah terkait bulan Muharram. Poster itu mencantumkan identitas sebuah lembaga pengajian di Blitar. Karena hanya isinya daftar, ya hanya pernyataan pendek. Tidak ada keterangan apapun berkenaan dengan kenapa amalan itu dikategorikan sebagai bid'ah. Bid'ah ini serius karena berkenaan dengan soal bikin-bikin. Bikin-bikin itu artinya tidak ada sambungan nalarnya dengan dalil-dalil agama, tapi kemudian diamalkan. Ancamannya itu kalau dalam hadis itu neraka. Nah, karena tidak ada keterangan sama sekali, kita perlu mengkajinya agar amalan yang dimuat di situ itu bisa didudukkan dalam satu pemahaman yang proporsional. Yang proporsional itu yang semestinya. Dari 11 hari ini saya ambil 2 item. Nomor 1, amalan bid'ah yang pertama dalam poster itu adalah keyakinan bahwa bulan Muharram bulan keramat. Nah, ini bukan bulan Muharramnya yang penting, tapi keramatnya ini yang penting untuk kita kaji. Karena di situ kunci kita untuk dapat memahami keyakinan tentang keramatnya Muharram yang seperti apa. Itu yang terkategori bid'ah, yang masuk perbuatan bid'ah. Pertama, mari kita kritisi dulu apa itu keramat. Keramat itu ya ada di bahasa Indonesia, ada juga di dalam bahasa Jawa. Itu serapan dari kata Arab, yaitu karomah. Ya. Karomah menjadi
keramat. Karomah itu maknanya kemuliaan. Jadi ini Muharram, keramat itu Muharram sebagai bulan yang memiliki kemuliaan. Tapi setelah masuk dalam serapan bahasa Indonesia, itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya, keramat itu maknanya artinya memang ada unsur kesucian. Jadi ini tidak berkenaan dengan sesuatu yang hina, yang maksiat, ya. Ada unsur kesucian, kesakralan. Ada dua maknanya. Yang pertama, keramat itu suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan. Nah, ini dekat dengan karomah dalam pengertian yang umum di kalangan umat Islam, yaitu orang itu kalau dekat kepada Allah lalu dia kemudian punya kelebihan-kelebihan dibanding manusia umumnya. Pokoknya ada kelebihan-kelebihan, itu namanya karomah. Di Quran itu ada digambarkan sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Sulaiman. Itu. Ketika Nabi Sulaiman itu menawarkan siapa yang dapat memindahkan singgasana Balkis, ya, itu dari Yaman, ya. Itu yang nawari pertama jin, Ifrit. Dia nawari, aku sanggup mendatangkan singgasana Bilqis itu sebelum kamu beranjak dari tempat duduk kamu. Jadi sebelum kemana-mana dia sudah di sini. Tapi ada seorang yang punya ilmu dari Alkitab, dia menyatakan, saya siap mendatangkannya sebelum engkau berkedip. Ya sudah, langsung ada situ. Kedip itu kan baru ngomong sudah langsung ada. Makanya kedip. Nabi Sulaiman menyatakan, ini fadl dari Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau aku kufur. Jadi apapun orang yang bertakwa itu kalau mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kembalinya ke sana. Ini bukan aku, ya. Bukan aku, tapi ini fadl dari Allah. Dia dikasih kekuasaan, punya kekuatan, termasuk kekuatan di antara orang yang dia kuasai, mampu memindah singgasana itu sekejap. Nggak perlu ditanya bagaimana ini prosesnya, ya. Wah, mustahil. Tapi itu kan kalau disandarkan pada orang itu. Tapi kalau disandarkan bahwa dia begitu itu karena Allah yang kasih kemampuan, apa yang mustahil? Nggak ada. Nah, apalagi cuma mindah singgasana, membikin gunung itu terbenam, itu tidak ada sulitnya bagi Allah. Dulu kan yang namanya Krakatau itu kan hilang, meletus, hilang, membikin tsunami ke seluruh dunia. Apalagi cuma singgah sana. Ya, bagaimana itu terjadi, itu Allah. Saya punya kawan
yang juga begitu, cerita ke saya apa adanya. Dia bilang, saya kalau cerita sama orang lain yang tidak bisa menalar, nanti saya diposisikan sebagai setengah Tuhan. Tapi saya cerita ke sampean karena saya percaya sampean bisa menalar dengan benar. Jadi dia bilang, saya tidak tahu, tapi saya doa dan itu terjadi. Bagaimana Allah mewujudkan itu, saya sendiri nggak tahu. Hingga kepada teman saya ini itu banyak istilahnya korak bajingan orang-orang nakal itu yang kemudian tunduk dengan itunya. Ya. Dia hanya pakai itu untuk menundukkan orang agar mau dia diarahkan ke jalan yang benar. Ya diikuti, ya kepingin punya gaman, ya. Dia mau aja keluar dari tanah itu. Ada keris, ada ini. Ya. Artinya kesannya sampai orang itu rebutan. Saya tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi saya mohon aja kepada Allah. Dia juga cerita pernah ke pasar, orang-orang itu minum khamr, dia ikut ke situ, ikut duduk, ikut pesan, lalu dia memohon, selamatkan ya Allah hamba-hambamu. Lalu khamr itu jadi air. Dia tidak tahu bagaimana prosesnya. Pokoknya itu kemudian menjadi air. Itu semua ilmu Allah. Allah kalau mau kasih kepada hambanya yang bertakwa bisa aja. Ya. Tapi itu kalau hatinya tidak kokoh, dia bisa tergelincir. Tergelincir. Okay. Jadi satu, suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan. Yang kedua, ada suci dan bertuah, ya, yang dapat memberikan efek magis dan psikologis kepada pihak lain. Jadi tetap ini ada unsur kesucian. Jadi dalam bahasa Indonesia kata keramat itu digunakan sebagai label untuk objek yang memiliki unsur satu kemuliaan, yang kedua keluar biasaan, nggak biasa. Ya, ini bukan sesuatu yang biasa. Biasa itu kan sesuai pengalaman kita. Ya. Dulu kalau orang bisa bicara dengan seseorang di tempat lain, itu kemampuan telepati dulu. Ya. Umar bin Khattab ketika khutbah, kemudian dia perintah dari atasan itu pada tentaranya yang ada di medan perang. Sekarang ya, pembantu rumah tangga itu bisa ngomong dengan ibunya di mana gitu. Sekarang ya, orang sudah nganggap itu bukan. Jadi baru masuk, Bu, ibuku mau kunjung ke sini. Kapan? Besok. Loh, kapan kamu dapat berita? Kalau dulu, wah ini pembantuku sakti dulu. Sekarang enggak. Ya. Orang jadi biasa karena pengalaman. Jadi artinya banyak hal yang secara perlahan Allah ungkap satu-satu sehingga nanti ilmunya Allah itu makin banyak orang menyadari. Loh ya, ternyata gelombang itu bisa dipakai. Ngirim surat, ngirim foto, ngirim video.
Hingga sekarang orang kalau mau merasani orang, nah itu sendirian aja di ruang tamu, nggak omong, nggak apa, itu sudah bisa dia merasani orang. Komplit sak videonya. Delok niki. Nah. Komplit. Artinya untuk masuk neraka gampang, sebagaimana juga untuk masuk surga. Nah, dalam kaitan ini ada kemuliaan, ada keluarbiasaan. Itu keramat juga jadi layak kalau kemudian ditempelkan ke bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram punya dua unsur itu. Ya. Ada punya unsur kemuliaan, ada punya unsur keluarbiasaan. Yang unsur kemuliaan, namanya saja, Muharram itu namanya, secara bahasa maknanya itu yang dimuliakan. Muharram itu namanya aja sudah menunjukkan bulan ini punya unsur kemuliaan. Belum lagi kalau ditambah dengan Muharram ini dipilih oleh Allah untuk menjadi salah satu di antara 4 bulan haram. Dalam surah At-Taubah 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan itu di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Fi kitabillah, itu merupakan ketetapan dari Allah. Jadi 12 bulan ini bukan reka-reka orang Islam, tapi itu doktrin dalam Quran. Yauma khalaqas samawati wal ard, itu sudah ditetapkan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita ada, itu kalender itu sudah diatur. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang termasuk bulan mulia. Ya, yang jajar Muharram, sebelumnya Dzulhijjah, sebelumnya Dzulqa'dah. Kemudian nanti ada lagi Rajab. Ya, itu diposisikan Allah sebagai bulan haram, bulan mulia. Ya, haram itu kita kan maknanya lebih dekat ke arah dilarang, ya, tidak boleh, ya. Tapi haram itu juga maknanya mulia. Ada Masjidil Haram, ya. Nih. Kemudian Nabi juga ngasih label ke bulan Muharram ini dengan sebutan Syahrullah. Jadi ketika Nabi menerangkan tentang puasa, afdalus siyam, sebaik-baik puasa, ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, itu adalah puasa pada bulan Allah. Syahrullah itu bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang terbaik setelah salat fardu itu adalah salat malam. Jadi ada label dari Nabi, ini Syahrullah. Ini mencerminkan bulan ini itu punya kemuliaan. Sedangkan keluar biasaannya ini dipandang sebagai bulan yang luar biasa, tidak seperti bulan-bulan yang biasa. Itu tercermin dalam perlakuan khusus dari Allah terhadap bulan-bulan haram. Muharram kan bagian dari bulan-bulan haram. Apa itu? Berupa diharamkannya perang. Jadi maknanya perang itu boleh dilangsungkan pada bulan-bulan biasa. Tapi begitu masuk bulan haram itu harus genjatan senjata atas nama perintah dari Allah.
bukan atas kemauan kedua belah pihak. Dan artinya kalau kedua belah pihak pancet aja, ya, itu maknanya dia melanggar larangan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan haram. Qitalin fi, yaitu tentang berperang di bulan haram itu. Mereka bertanya kepada Nabi tentang berperang di bulan haram. Qul, jawab olehmu Muhammad, qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu kabirun adalah dosa besar. Ini satu. Ini apa? Ada kekhususan, ada sesuatu yang di luar bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kedua, ada pesan khusus. Ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendolimi diri kalian fihinna, di dalam bulan-bulan haram itu. Ini apa? Pengkhususan itu maknanya ini sesuatu yang di luar bulan biasa. Apakah mendolimi diri sendiri itu kalau di luar bulan Muharram, bulan-bulan haram itu boleh? Tidak boleh, tetap tidak boleh. Mendolimi diri sendiri itu tidak boleh sepanjang tahun. Ya. Tetapi ini ada penekanan, fala tadlimu anfusahum, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan mendolimi diri kamu, jangan menganiaya dirimu sendiri fihinna, di dalam bulan-bulan haram itu. Ibnu Abbas berkaitan dengan larangan yang khusus ini, beliau berkata, itu fala tadlimuna fi anfusakum, itu fi syuhuri kulliha, itu berlaku untuk seluruh bulan. Tsumma ikhtassa min dzalika arba'at asyhurin. Kemudian Allah mengkhususkan, ya, dari 12 bulan itu ada 4 bulan. Ini penekanan yang khusus. Faja'alahunna haraman. Allah menjadikan 4 bulan itu sebagai bulan mulia. Wa 'azzama hurumatihinna, dan Allah mengagungkan kemuliaannya. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam. Allah menjadikan perbuatan dosa di bulan-bulan haram itu lebih agung. Dosa itu jadi lebih besar, lebih berat di bulan-bulan haram. Wal amal shalihah wal ajra a'zam. Begitu juga amal soleh yang dikerjakan di bulan haram itu lebih besar. Lebih besar. Jika ada anjuran di bulan haram itu, suami ngasih istri itu rotok dilonggari, gak seperti hari-hari biasanya. Jadi begitu itu perlu. Bab kalau rata, nggak ada yang biasa-biasa aja, orang itu jadi bosen. Semuanya sama, nggak ada. Tapi kalau ada bulan diskon, wah itu orang cuci gudang. Nah itu ada bulan-bulan tertentu. Nanti kalau pas tokonya ulang tahun keberapa, terus ada hadiah-hadiah, itu jadinya ada flat kehidupan ini. Ada variasi. Ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ada siang, ada malam, itu membuat
kehidupan jadi bervariasi, nggak bosan. Ya. Nah, kalau kita meyakini keramatnya Muharram dalam konteks makna yang tadi itu sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bulan yang kedamaian ditekankan, sebagai bulan yang perbuatan baik dilipatkan, perbuatan juga dilipatkan, maka meyakini Muharram keramat dalam kandungan makna ini tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Yang bid'ah itu adalah meyakini Muharram sebagai bulan keramat dengan kandungan makna magis. Misalnya meyakini Muharram keramat itu maknanya ini bulan sial, bulan pembawa celaka. Lalu muncullah larangan, tidak boleh bepergian jauh, ya. Kemudian tidak boleh membangun rumah, tidak boleh pindah rumah. Kalau mau pindah cari bulan yang lain aja, jangan bulan Muharram. Nggak boleh menghelat syukuran, ya syukuran haji, syukuran kelahiran, syukuran mantu, nggak boleh. Ya. Yang begini-begini ini baru itu yang bid'ah. Tapi karena kalimatnya cuma pendek menyatakan amalan bid'ah, nomor 1 keyakinan bahwa Muharram bulan keramat. Tinggal lihat keramatnya itu apa isinya. Ya. Kalau keramatnya yang tadi itu oke. Ya, memang bulan Muharram itu beda dengan bulan yang lain. Oke, 1. Sekarang yang kedua. Nomor 2 di situ disebut doa awal dan akhir tahun. Oh, padahal ini populer kan ini. Di WA itu disebarkan apa aja yang sebagai panduan itu untuk dibaca. Kalau akhir tahun itu ba'da asar. Karena seperti pernah dibahas di sini, siklus sehari semalam itu mulainya dari awal malam. Maka di akhir siang itu berarti itu momen akhir tahun. Nanti begitu maghrib itu masuk momen awal tahun. Nah ini begini nih doa awal dan akhir tahun. Ini kalau diadili dengan kaidah ya, bahwa amalan yang tidak pernah dikerjakan Nabi adalah bid'ah, atau amalan yang tidak ada contohnya pada zaman Nabi itu bid'ah. Nah ini gampang. Nabi pernah mengerjakan enggak? Pasti enggak pernah. Kenapa? Karena hitungan tahun itu, awal tahun, akhir tahun itu baru dikenal pada zaman Umar Ibnul Khattab. Jadi dulu enggak jelas bulan yang pertama itu kapan, pokoknya 12 itu muter terus. Kapan yang pertama, kapan yang terakhir. Mana yang bulan 1, mana yang bulan 12 tidak jelas. Pokoknya jalan seperti itu. Hitungan tahun belum ada. Tahun ketika itu hanya ditengeri dengan peristiwa yang menonjol pada tahun itu. Ya. Sama juga dengan orang-orang tua dahulu yang belum nyambung dengan kalender. Iku mbiyen lahire pas Gunung Agung meletus ku. Wah, itu tahunnya berarti. Tahun meletusnya Gunung Agung. Enggak nyambung dengan hitungan tahun walaupun sudah ada. Di zaman Nabi memang hitungannya belum ada. Ya. Pada zaman Umar
itu ada dokumen yang diberi tanggal bulan Rajab, tapi tidak jelas ini bulan Rajab yang kapan. Nah, sejak itu kemudian disadari pentingnya untuk membakukan perhitungan tahun. Dalam musyawarah, pilihan-pilihan banyak. Ada yang hitung dari saat kelahiran Nabi, tahun kelahiran Nabi. Ada yang dari diangkatnya Nabi sebagai Rasul. Ada yang dari hijrah. Nah, Umar memilih hijrah. Kenapa? Karena hijrah itu menjadi momentum pemisah antara orang yang imannya sungguh-sungguh dengan yang ragu-ragu. Perintah pindah ke Madinah. Ditinggal semua berarti. Aset-aset di kebun sari tinggal semua. Wah, orang mikir, enggak lah. Tapi yang imannya mantep berangkat. Karena yang ada di kesadaran dia, ini perintah Allah. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mengikuti perintahnya. Sama dengan Siti Hajar. Tempatkan di tempat yang gersang, tidak ada penduduknya, tidak ada tanaman sedikit pun. Hanya ada di situ bekas, artinya fondasi dari rumah Allah. Diletakkan di situ, ditinggal bersama bayinya. Wah, coba ini. Ibu Hajar itu hanya nanya, Ibrahim, ini aku di sini diperintah Allah atau bukan? Ibrahim tidak jawab. Ya, sebagai seorang ayah, perasaannya bagaimana ini bayinya ditinggal di tengah Sahara yang gak ada orang sama sekali, gak ada air. Setelah beberapa kali baru menoleh, iya ini perintah Allah. Baru Ibu Hajar kembali dan Allah ngasih minum Zam-Zam. Lalu datanglah burung-burung karena ada air. Kafilah-kafilah yang lewat di padang pasir itu tahu kalau ada burung, berarti di situ ada air. Datanglah dia ke situ. Mulai dapat yang ambil air, lalu ngasih makanan dan seterusnya. Hiduplah dia. Dan kemudian tanah yang tidak berpenghuni itu sekarang sudah menjadi seperti yang kita tahu. Ini kalau diadili dengan itu, nggak pernah, pasti nggak pernah, karena awal dan akhir tahun tidak jelas. Ya. Tapi masalahnya, apakah iya bid'ah itu kaidahnya adalah amalan yang tidak pernah dikerjakan Nabi? Ini penting dikritisi. Kalau kita telusuri, ini kaidah bid'ah itu adalah amalan yang tidak pernah dikerjakan Nabi ini dirumuskan berdasarkan sabda Nabi. Yang Nabi bersabda dalam ketika dia khutbah, dalam ketika dia pidato, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara dalam agama ini, muhdatsatuha adalah yang diada-adakan. Lalu Nabi menyatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu ya sesuatu yang diadakan yang tidak ada pendahulunya. Nah, itu namanya kreasi baru. Ya. Jadi Allah itu badi'us samawati wal ard. Allah itu pembuat bid'ah karena dia menciptakan langit dan bumi itu enggak ada contohnya. Nah, kalau kita kan banyak yang nyontoh. Tapi nanti yang bikin baru itu namanya itu yang kreatif. Bikin
kerudung model baru, nanti yang lain nyontoh. Bikin sandal, yang lain nyontoh model-model itu. Nah itu dalam urusan agama kalau begini nih bid'ah, ya bid'ah. Istri Nabi, sahabat Aisyah, itu juga meriwayatkan sabda Nabi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang bikin sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, urusan agama ini, sesuatu yang tidak berasal dari agama ini, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Nah, yang baru itu contohnya apa? Ini ada hadis Nabi yang menyebutkan mengaitkannya dengan amalan yang baru itu, ya. Yaitu penipuan, ya, penipuan. Ini hadis Aisyahnya, terjemahannya ini bukan ini. Sebenarnya ada ini hadis Aisyahnya bukan ini, tapi hanya barang siapa melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami itu tertolak. Yang Aisyah itu, tapi ada lagi yang dari Ibnu Abi Aufa. Yang di bawah ini hadisnya terulang, hadisnya terulang tapi bukan itu. Isinya hadisnya itu di depannya ada al khadi'ah finnar. Penipuan itu di neraka. Lalu ditambah man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fawaruddun. Barang siapa yang bikin sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, ya, sesuatu yang tidak berasal dari agama ini, maka itu amalan itu tertolak. Khadi'ah yang dimaksud di sini dalam konteks itu adalah karena ada praktek orang kalau melakukan jual beli itu pakai nipu, ya. Nipu yang dilakukan itu bentuknya adalah menciptakan kondisi seolah-olah yang butuh barang ini banyak. Kalau yang butuh banyak, hukum ekonomi itu nanti barang itu akan naik, ya. Ada orang 10 butuh beli es, esnya tinggal 3 gelas. Nanti kan yang ayo kita tuku 10.000. Enggak, saya mau 15.000. Itu dah kalau sudah barangnya sedikit. Beda dengan barang banyak, barang akan pemiliknya sedikit, itu barang gua jadi murah. Wes gak apa-apa, telu. Enggak, aku mau 10.000. Wes gak apa-apa. Itu kalau yang beli titik. Tapi kalau yang beli banyak, main lagi. Nah itu bukan sungguhan, itu diciptakan. Karena dia menghadirkan temannya untuk pura-pura nawar. Nah, ini kan penipuan. Nabi menyatakan penipuan itu di neraka. Siapa yang bikin sesuatu amalan yang tidak berasal dari itu, amalan itu tertolak. Nah, jadi ini menjadi lebih jelas. Amalan yang tidak berasal dari agama itu apa? Yang betul-betul ini bikinan baru. Tidak ada itu sambungan nalarnya dengan dalil. Ya, itu tertolak. Itu bid'ah, ya. Jelaslah bid'ah. Tapi ini amalan berdoa kepada Allah. Dari mana ini mau dibilang tidak berasal dari agama? Kok dibilang bid'ah, kok berdoa kepada Allah kok bid'ah? Terus berdoa sama siapa yang tidak bid'ah?
Karena doa itu sungguhnya adalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Buntu dia minta kepada yang maha bisa apa saja. Ya. Itu senjatanya orang beriman. Kok ini ada doa dianggap bid'ah? Bid'ah itu maksudnya masuk neraka, sesat. Ini kan susah dinalar ini. Susah dinalar. Allah perintahkan, ud'uni, doalah kalian kepadaku. Astajib lakum, aku akan jawab doamu. Ini ada orang bilang doa awal akhir tahun bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengerjakan. Di sini kaidah bid'ah itu perlu dikritisi. Ya. Jadi amalan itu kalau sudah ada perintahnya, maka dia tidak bisa dibilang ini tidak berasal dari agama. Tinggal lihat rinciannya. Diperintahkan. Oke, berarti ada dasarnya. Ada perintah berikutnya tidak? Apa perintah berikutnya? Itu amalan harus dikerjakan di tempat tertentu apa enggak? Oh enggak. Berarti kalau dikerjakan dimanapun boleh? Iya boleh. Beda dengan wukuf. Beda dengan haji. Haji itu Baitullah. Enggak bisa di tempat yang lain. Berarti tempat sudah ditentukan. Enggak boleh dikerjakan di kebun sari. Kalau di kebun sari haji, itu latihan haji, bukan haji yang sesungguhnya. Kok di Sukolilo itu latihan haji, tawaf-tawafan, bukan tawaf yang sesungguhnya. Karena sudah ditentukan tempatnya. Yang ketiga, ditentukan waktunya enggak? Oh, kalau enggak, ya berarti kapan aja boleh. Lah berdoa, kok kemudian kalau di awal tahun sama di akhir tahun kok dianggap sesat. Padahal doa ini itu bisa dilakukan kapan aja. Nabi kan tidak pernah, iya pasti tidak pernah mengerjakan. Sama juga Nabi tidak pernah berdoa di acara wisuda. Nggak pernah. Nabi berdoa upacara. Kalau upacara kan ada doanya kan ya. Itu bid'ah karena Nabi nggak pernah upacara. Doa untuk menutup acara arisan, gak ono. Nabi nggak arisan, ya. Atau acara-acara apapun yang lain. Jadi bid'ah itu jangan sembarang dilabelkan ke amalan yang Nabi tidak pernah mengerjakan. Lu doanya Nabi ngerjakan, tapi waktunya aja yang bebas. Baca Quran itu waktunya juga bebas. Tempatnya juga bebas. Kalau nunggu contoh dari Nabi, maka orang tidak perlu doa ketika naik pesawat. Nabi nggak pernah. Kalau Nabi berdoa ketika naik onta, oh iya. Tapi naik pesawat, enggak. Ngaji di pesawat, enggak. Sholat di pesawat enggak juga. Enggak pernah Nabi ngerjakan. Kalau ukurannya Nabi kerjakan, oh itu semua pekerjaan bid'ah, neraka semua itu yang sholat di pesawat itu. Jadi ini sisi yang penting untuk kita letakkan pada bangunan pemahaman yang proporsional. Jadi ibadah dalam Islam itu, amalan dalam Islam itu mulai dari yang paling ketat sampai yang paling longgar itu tersedia. Dan Nabi menyatakan, perhatikan itu apa yang unsur-unsur yang diperintah. Kalau tidak ada, kalau didiamkan, berarti itu rahmat buat kamu. Kamu bisa mengerjakannya di mana saja. Waktunya tidak ditentukan, oh itu rahmat buat kamu. Kamu bisa mengerjakannya kapan aja. Sama dengan sholat mutlak. Sholat mutlak itu kapan aja.
mau siang, mau malam, yang penting tidak pada waktu-waktu yang dilarang sholat. Jadi gak ada bid'ah, enggak. Walaupun mau sholat sampai 200 rakaat, itu enggak bid'ah. Abu Dharrin pernah sholat, terus dia sholat. Ada yang memperhatikan iki sholatnya ini berapa rakaat adanya Abu Dharrin. Begitu selesai dia tanya, tadi sampan rakaatnya ganjil apa genap? Karena ini gak selesai-selesai, Abu Dhar hanya menjawab, kalau aku tidak tahu ganjil apa genap, Allah pasti tahu. Jadi inilah agama yang longgar, yang meletakkan sesuatu yang sudah diatur, jangan diore-ore. Dan yang diatur ikuti aturannya, yang tidak diatur silahkan berkreasi. Ya. Silahkan manfaatkan kelonggaran ini. Apa yang dibilang syukur wudu itu dulu sesungguhnya amalan Bilal. Bilal itu Nabi mendengar suara terompahnya di surga ketika kunjungan pada saat Isra Mi'raj. Ketemu Bilal, kamu punya amalan apa Bilal? Saya mendengar suara sandalmu itu di surga. Kan setiap orang punya bunyi sendiri-sendiri model jalan itu. Bila menjawab, saya selalu berusaha untuk mendawamkan wudu. Artinya kalau batal dia wudu, kalau batal dia wudu. Dan kalau saya tidak kerjaan, wudu saya gunakan untuk sholat. Lalu muncul orang habis wudu, sholat itu maknanya menjadi sholat sunnah li syukril wudu. Itu inisiatif Bilal sendiri. Artinya Bilal sudah memahami yang tidak diatur, ya monggo, siapa yang kober. Oke, saya kira itu waktunya sudah habis. Ada yang ingin dikemukakan, silakan kalau ada. Satu aja. Oke. Ya. Apa itu? Ya. Nomor 1 tadi itu. Ini ada dasar perintahnya atau enggak? 1. Karena ada dasar perintah yang sangat umum. Misalnya perintah Nabi, kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Lalu wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu seorang hamba selagi hambanya juga membantu saudaranya. Nah, coba membantu itu apa bentuknya? Banyak. Banyak membantu itu. Tidak usah nunggu Nabi dulu bantunya pakai apa ya? Enggak usah. Ya. Membantu itu banyak, nyebrangkan orang itu membantu, nguruskan, bayarkan pajak sepeda motornya dia bantu, ngumpulkan kalau pas dia gembos ya bantu, dorong kalau mogok itu ya bantu. Ya. Bantu. Itu sangat umum. Ya. Perbuatan baik sangat umum itu bentuknya banyak, pasti tidak bisa dicontohkan oleh Nabi semuanya. Ya. Nabi hanya mencontohkan sebagian. 1, lihat ada perintahnya apa tidak. Terus yang kedua, untuk pelaksanaannya itu ada instruksi dari Nabi untuk melakukan sama dengan Nabi atau tidak. Kalau ada perintahnya, jangan lakukan yang lain. Contoh sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Yang ini nggak boleh sholat model yang lain. Ya. Harus sholatnya seperti yang Nabi contohkan. Kemudian itu caranya. Kemudian tempatnya. Ada kekhususan di tempat tertentu atau tidak? Kalau tidak ada, maka bisa tempat lain. Kalau salat tahiyatul masjid ya di masjid. Jangan salat tahiyatul masjid di terminal.
Itu bukan tempatnya. Kemudian yang ketiga, waktunya. Jadi perintah, lihat bawahnya, cara, waktu, tempat. Kalau ini ditentukan, jangan bikin yang lain. Tapi kalau ini tidak ditentukan, silakan. Selagi ada dasar perintahnya, silakan. Begitu tuh, garis besarnya itu. Garis besarnya itu. Jadi segala sesuatu bisa dikiaskan. Kenapa? Segala sesuatunya bisa dikiaskan. Enggak, ini bukan urusan kias. Ya. Ini urusan, agama itu memerintahkan apa? Ya. Kalau agama memerintahkan A, B, C, D, lakukan seperti ini. Kalau hanya memerintahkan A aja, ya lakukan A. Ini tidak harus seperti Nabi yang ini. Seperti Nabi. Karena Allah diamkan. Kata Nabi itu, wasakataan asya'a. Allah itu mendiamkan banyak hal. Rahmatan lakum, sebagai rahmat buat kalian. Ghairu nisyanin, bukan karena Allah lupa tidak mengatur. Memang tidak diatur. Ya. Kalau sudah begini, fala tabhatsu anha, kamu enggak usah cari-cari. Kamu enggak usah bilang, mana nih? Nabi pernah mengerjakan apa tidak? Itu namanya cari-cari. Lewong Nabi tidak enggak ngatur, kok sini minta aturan dari Nabi. Jangan menjadi nabi baru, ya. Jangan jadi baru. Kalau sudah diatur ya sudah. Maknanya kamu boleh mengerjakan dimanapun sesuai modelnya mau kamu. Kalau dulu orang sedekah pulsa kan nggak ada. Kalau sekarang mau dibilang bid'ah, jadi pulsa dong, aku pas di jauh dari kota ini, oke kirim. Sedekah itu bukan itu. Sedekah itu Nabi pernah kerjakan, plus nggak pernah. Jadi agama ini sesuai dengan rumusnya, Allah menghendaki kamu itu mudah. Ya. Karena itu yang ditentukan dengan rinci itu jumlahnya tidak banyak. Ya. Yang tempatnya khusus itu seluruh dunia harus ke satu tempat yang hanya umroh haji aja, setahu saya, nggak ada yang lain. Hanya itu aja yang ngumpulnya ke sana. Kalau haji itu waktunya, caranya ditentukan, tempatnya. Kalau umroh itu hanya tempatnya dan caranya, waktunya bebas. Aku nunggu anak liburan yang ke umroh, iya tidak apa-apa. Tidak perlu. Nabi dulu kan tidak pernah mengerjakan umroh di bulan Sya'ban. Kok sampean budal rono bid'ah ini? Itu kaidah bid'ahnya yang perlu itu kaidahnya yang bid'ah, ya, bukan amalannya. Ya. Kita sudah mengerjakan kok itu, ya. Artinya sudah gak ada masalah dalam banyak hal. Tapi ini orang cari-cari. Kok lalu akhir tahun kok orang doa kok dianggap bid'ah. Nanti kalau kemudian akhir tahun maksiat, kritik. Beribadah dikritik. Ruwet ini, ya, ruwet. Oke. Akhir itu, ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah